Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Jakia Latifah, NIM 1700124. Saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai contoh pembelajaran dengan tema ekonomi. Yang pertama, ada home living. Nah, di sini guru dapat mengajarkan konsep ekonomi melalui bermain peran, di mana anak-anak akan bermain peran menggunakan alat-alat mainan atau fasilitas yang mendukung dan membantu menghidupkan aktivitas anak dan menjadikan pengalaman anak menjadi lebih nyata. Selain itu, guru dapat mengubah ruang kelas menjadi tempat yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Sebagai contoh, saya mengambil tema profesi subtema petani dan pedagang. Nah, di sini guru dapat mengubah setting kelas menjadi lahan pertanian dan pasar misalkan. Kemudian guru menyediakan fasilitas-fasilitas alat permainan anak yang mendukung anak untuk bermain peran seperti cangkul-cangkulan, kemudian sayur-sayuran, uang-uangan, caping, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika anak bermain peran secara tidak langsung dan tidak kita sadari, anak sebenarnya sudah bermain sudah bermain sambil belajar. Anak belajar memahami konsep-konsep ekonomi. Nah, sebagai contoh, anak yang sedang bermain peran sebagai seorang petani, anak tersebut akan memerankan bagaimana seorang petani ketika bekerja mencangkul, lalu menjual hasil lahan pertaniannya ke pasar, kemudian dari pasar dijual lagi ke pembeli, dari pembeli kemudian dikonsumsi seperti itu. Nah, dari proses tersebut anak akan belajar mengenai produksi, distribusi, pertukaran. Nah, di sini anak sebenarnya sudah memahami proses produksi ketika anak menjadi seorang petani. Nah, di sini anak belajar menghasilkan barang seperti itu. Nah, kemudian barang tersebut dikirimkan tadi. Nah, di sini anak belajar mengenai distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi tadi ke konsumen seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak juga belajar pertukaran, di mana anak memahami bagaimana cara kerja perdagangan, yaitu dengan cara menukar uang dengan barang yang kita butuhkan seperti itu. Nah, di sini sangat penting sekali dukungan guru sebagai fasilitator anak mengembangkan kecakapan berpikir aktif, dan anak diberi keleluasaan melakukan eksplorasi untuk memahami dunia di sekelilingnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada pusat teater. Nah, ini tidak jauh beda dengan yang tadi saya jelaskan. Hanya saja di sini anak-anak akan bermain peran kecil, di mana di sentra ini anak bermain secara simbolik dengan menggunakan mainan atau miniatur yang mendukung anak-anak untuk memasukkan prinsip ekonomi dalam permainan dramatis mereka dengan menyediakan skrip dan alat peraga yang memiliki latar belakang dengan tema ekonomi. Nah, sebagai contoh seperti miniatur mesin kasir, komputer, uang mainan, dan lain sebagainya. Nah, di sini bedanya dengan bermain peran yang tadi, bermain peran di pusat teater ini masih diarahkan oleh guru, masih mengikuti skenario seperti itu. Nah, di sini anak berperan sebagai ekstraktor atau dalang yang menggerakkan mainan-mainan tadi sebagai alur cerita. Kemudian saat bermain, anak belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Mereka belajar untuk menempatkan diri mereka ke dalam beberapa peran sekaligus. Misalkan menjalankan peran sebagai pegawai bank. Nah, hal ini akan melatih anak untuk berpikir lebih bijak seperti itu. Kemudian yang ketiga ada block center.
atau blok pusat. Nah, di sini seperti model pembelajaran sentra. Jadi, guru menyediakan berbagai macam alat permainan di suatu ruangan untuk mendukung pembelajaran anak. Misalnya, guru menyediakan berbagai macam alat transportasi di pusat blok ini. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengembangkan pemahaman tentang kendaraan barang dengan bermain menggunakan alat permainan yang sudah disediakan di pusat blok, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada field trip atau kunjungan secara langsung. Nah, kunjungan secara langsung ke objek-objek di lingkungan kehidupan anak yang sesuai dengan tema yang dibahas. Guru bisa membawa anak untuk kunjungan lapangan ke bank, ke toko-toko, atau mungkin ke koperasi pembuatan susu murni dan lain sebagainya. Nah, ini semua untuk mengembangkan penguasaan atas konsep kompleks yang diperkenalkan sebelum yang diperkenalkan dalam standar ekonomi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, contoh pembelajaran dapat menggunakan sastra untuk mengajarkan konsep ekonomi. Nah, contohnya guru dapat menceritakan konsep-konsep ekonomi dengan menggunakan buku-buku dan didukung dengan alat peraga, seperti itu. Karena dengan melalui bercerita, anak akan lebih mudah menangkap apa yang kita sampaikan. Apalagi jika disertakan dengan alat peraga, gambar-gambar yang menarik perhatian anak, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.